sehingga dapat memperbaiki kartilago artikuler yang rusak itu. Perlu dicatat bahwa otak hewan adalah makanan dengan kadar kolesterol tinggi. Jadi untuk pasien dengan penyakit kardiovaskuler, otak hewan justru tidak disarankan. Meskipun pada prinsipnya kaki sapi, tendon sapi, tulang ikan dan tulang rawan sendi manusia semua terbentuk dari kolagen. Namun bukan berarti bahwa dengan mengkonsumsi bagian-bagian dari hewan itu dapat menghasilkan pembentukan kolagen untuk mengobati kerusakan sendi. Sebab makanan yang sudah diolah dalam tubuh dan masuk dalam sistem transport aktif tidak otomatis dapat diserap oleh kumpulan sel-sel yang memakan nutrisi pada tingkat yang paling sederhana dalam tubuh kita. Umumnya justru banyak yang terbuang. Akibatnya kolagen yang dibutuhkan itu tidak diperoleh sebagaimana mestinya. Jadi tidak mungkin untuk mendapatkan kolagen dari diet atau makanan biasa yang kita makan sehari-hari. Ya, Dok. Nah, apabila demikian terjadi, Dok, ya, keadaan yang terjadi dan juga terjadi, lantas asupan nutrisi ataupun suplemen apa kira-kira yang diperlukan nih, Dok? Ini untuk mengatasi penyakit degeneratif sendiri, Dok. Ya, baik. Setelah penelitian selama bertahun-tahun, para peneliti menemukan bahwa setelah proses hidrolisis, gelatin dapat membantu memperbaiki kolagen tulang rawan. Melalui proses hidrolisis, gelatin dapat dipecah menjadi rata-rata hanya 3.300 dalton protein yang sempurna untuk diserap. Gelatin setelah dekomposisi disebut hidrolisat gelatin. GH dicampur dengan mudah dapat diserap oleh lambung dan mengatasi batas pengangkutan darah ke kartilago artikuler melalui transportasi cairan dan karenanya merangsang pertumbuhan tulang rawan dan memperbaiki tulang rawan yang sudah rusak. Iya. Dokter, ini pemirsa dan juga saya ingin tahu lebih jelas lagi saran-saran yang diberikan oleh dokter bagi penderita masalah persendian agar mereka ini lebih bisa menentukan jenis-jenis makanan apa yang cocok ataupun asupan apa yang baik untuk mereka, Dok. Ya, terkait dengan makanannya, saran utama bagi pemirsa adalah pemirsa perlu memperhatikan jenis dan asal makanan apa yang dikonsumsi setiap harinya. Makanan yang mengandung kadar purin tinggi sebaiknya dikurangi sehingga tubuh kita mampu mengendalikan kadar asam urat secara alamiah. Selain itu, pemirsa dengan keluhan gangguan sendi dan nyeri pada persendian dapat mengambil keputusan untuk mensuplai diri dengan suplemen gelatin hidrolisat sehingga proses regenerasi sel-sel jaringan tulang rawan dapat dipulihkan, di mana keadaan peradangan setempat otomatis terhenti dan dampaknya rasa nyeri sendi menjadi hilang. Proses regenerasi ini berlangsung terus-menerus selama suplementasi dilanjutkan sampai jaringan persendian kembali pulih normal seperti semula dengan hasil yang sifatnya menetap sehingga tidak perlu menjadi tergantung selamanya dengan asupan gelatin hidrolisat. Dengan asupan gelatin hidrolisat. Ya, Dokter, ya? Ya. Pemirsa, sekarang kita paham bagaimana hubungan antara diet atau makanan dengan kesehatan sendi, termasuk kandungan purin yang menyisakan sisa metabolisme yang disebut dengan asam urat. Penimbunan asam urat sering terjadi di area persendian, karena apabila kadar asam urat sangat tinggi dalam darah, maka materi ini akan tersisa pada saat proses pengangkutan metabolisme oleh darah, sehingga tertinggal di dalam jaringan sendi dan akhirnya turut memperberat masalah ataupun justru menjadi pemicu munculnya berbagai jenis keluhan tentang sendi. Selain itu, ternyata tidak ada dalam makanan yang terjamin mampu secara alamiah memperbaiki kerusakan sel-sel tulang rawan sendi yang sudah mengalami degenerasi.
sehingga hanya asupan kolagen yang berbentuk gelatin hidrolisat yang dapat memenuhi kriteria penyembuhan atas penyakit ini. Pemirsa, setelah ini kita akan kedatangan tamu, yaitu Ibu Lilia Putra selaku Product Manager dari SHI, dan tentunya beliau akan menyampaikan metode pengobatan apa yang ditawarkan oleh SHI dalam mengatasi masalah kesehatan seperti yang sudah kita bahas secara luas pada episode kali ini. Tetap bersama saya, Freddy Su, Su Nen Chang, dan juga Dr. Rumi Altobing. Setelah pesan-pesan ini kami segera kembali. Selain itu juga jika kerusakannya akibat dari asam urat yang tinggi, karena biasanya kristal asam urat yang tinggi itu dia bisa merusak jaringan tulang rawan sendi juga. Nah itu kita juga ada suplemennya yang namanya uric acid study. Terima kasih kembali lagi bergabung bersama kami dalam acara SHI Talk. Pemirsa, selain bersama saya Freddy Su, Su Nen Chang, dan juga Dr. Rumi Altobing, telah hadir Ibu Lilia Putra sebagai Product Manager dari Scientist Home Indonesia. Dan tentunya Ibu Lili akan menjelaskan kepada kita semua beberapa produk SHI untuk memenuhi kekosongan diet ataupun makanan yang dapat menyembuhkan kerusakan jaringan sendi akibat proses degeneratif maupun peradangan setempat yang dapat diderita oleh siapa saja. Ibu Lili, apa kabar? Baik. Sendi sehat, Bu? Sehat. Selalu sehat, Bu, ya. Kalau kita lihat dari produk ini semua ada di meja, dan juga pemirsa ini ingin tahu, Bu, produk dari SHI yang diindikasikan untuk mengatasi masalah persendian sendi, ini apa saja, Bu? Ya, jika sendinya sudah mengalami kerusakan, itu kita bisa sarankan untuk mengkonsumsi gelatin hidrolisat. Sedangkan kalau untuk pencegahan itu bisa mengkonsumsi bone gelatin hidrolisat seperti ini. Oke, ini kalau untuk pencegahan bone gelatin hidrolisat. Tapi kalau misalnya sudah terjadi kerusakan dan timbul rasa sakit, itu biasanya kita sarankan untuk mengkonsumsi gelatin hidrolisat. Selain itu juga jika kerusakannya akibat dari asam urat yang tinggi, karena biasanya kristal asam urat yang tinggi itu dia bisa merusak jaringan tulang rawan sendi juga. Nah itu kita juga ada suplemennya yang namanya uric acid study. Uric acid study. Iya. Ini semua kandungannya dari apa, Bu? Dari bone gelatin, lalu ada gelatin hidrolisat plus uric acid study. Ya, untuk gelatin hidrolisat atau bone gelatin hidrolisat kita mengambil bahannya adalah dari tulang rawan sapi. Sedangkan untuk uric acid study itu kita ambil dari herbal ya. Jadi ada dari daun mulberry, ada dari Mangifera indica, itu merupakan salah satu spesies mangga yang berasal dari Afrika Barat. Kemudian juga ada ekstrak kentang ungu yang juga kita pakai untuk slimming study. Dari semua produk ini apakah ada satu ketentuan khusus seperti efek samping? Efek sampingnya itu untuk bone gelatin itu tidak ada, walaupun ada itu dia minimal biasanya hanya gangguan saluran pencernaan aja. Dan itu biasanya kita atasi dengan cara konsumsinya sesudah makan. Baik. Cara konsumsinya gimana, Bu? Ya, untuk bone gelatin hidrolisat itu kita sarankan konsumsinya pada pagi hari. Kalau misalnya ada gangguan lambung itu sesudah makan, sehari 1 kali saja 1 saset. Sehari 1 kali 1 saset. 1 saset, dilarutkan dalam 1 gelas air hangat. Sama dengan gelatin hidrolisat, Bu ya? Gelatin hidrolisat pun sama seperti itu. Lalu uric acid study bagaimana? Uric acid itu juga sehari 1 kali saja. Nanti ada sendok takarnya. Nah itu nanti 1 sendok takar seperti itu. Dari semua produk SHI, Bu Lili, apakah sudah ada penelitian dan juga mungkin yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemirsa? Semua produk Scientist Home Indonesia sudah melalui uji klinis jadi sudah ada penelitiannya, dan karena memang kantor pusat kita dari Hong Kong, terus kita banyak mengambil bahan material dari Jerman terutama itu penelitiannya banyak dilakukan di Jerman seperti itu. Untuk yang uric acid pun juga sama, itu juga sudah ada penelitiannya. Baik, ini saya melihat di meja ini ada beberapa produk, Bu Lili, tapi saya ambil salah satu saja. Ini spermaceti cream.
Ya. Fungsinya untuk apa, Bu Lili? Ya, itu untuk anti peradangan, untuk penghilang rasa nyeri. Biasanya kita kombinasi dengan